Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu. Saya adalah Project Manager dari kelompok pembuatan aplikasi berbasis web untuk perusahaan penyewaan sound system. Dan di sini saya ingin menambahkan yaitu di poin pertama dari tugas besar. Nah ini berdasarkan pengalaman Anda mengerjakan proyek berbasis RAD yang telah atau sedang Anda lakukan. Tuliskan berbentuk makalah tentang konsep dasar dan metodologi terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Jawaban Anda di sini adalah presentasi makalah secara keseluruhan dari tahap awal sampai akhir. Nah, kan ini kan soal ini sebelumnya belum ada ya. Sedangkan nomor 2 tuh sama dengan soal kuis yang kemarin. Jadi nomor 2 sih tidak saya bahas. Bila ingin menontonnya, saya akan sertakan linknya di bawah deskripsi. Jadi sini saya hanya akan membahas yang di poin pertama saja. Ke poin pertama yaitu ini bukan ini jawaban forum 6. Tugas besarnya ada di sini ya. Tugas besar ini adalah makalahnya, jadi kita langsung aja ke misalkan latar belakang perkembangan musik Indonesia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi keseluruhan. Jadi di sini berdasarkan latar belakang kita, jadi perkembangan musik di Indonesia itu berkembang dengan pesat. Jadi keinginan masyarakat untuk memiliki sound system itu meningkat juga. Nah, bagaimana si perusahaan GMS ini meningkatkan peningkatannya yang dimana musik itu sedang meningkat gitu. Makanya kita membuat aplikasi berbasis web untuk membantu GMS ini mempromosikan produknya gitu. Nah, ini manfaatnya mempermudah GMS dalam mencari pelanggan, satunya tadi sudah saya bilang, lalu mempermudah GMS untuk mengelola bisnis secara online. Lalu di sini soalnya sedang Anda lakukan untuk makalah tentang konsep dasar ya dan metodologi. Nah, jadi konsep dasarnya tuh RAD. Salah satu sekian banyak model pengembangan perangkat lunak yang ada. RAD menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek, jadi bisa dibilang 60-90 hari. Lalu jika analisa kebutuhan di awal sudah dapat dipahami dengan benar, tidak menjadi hambatan bahwa tim pengembang akan membuat sebuah sistem yang sempurna secara fungsional dalam waktu kira-kira 60-90 hari. Jadi di sini pendefinisian itu juga penting, sangat penting dalam RAD. Lalu ada metode RAD yang memiliki business modeling, data modeling, proses modeling, application generation. Ini adalah metode-metode RAD. Lalu bisnis modeling ini ini bertujuan untuk menjelaskan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim pengembang. Jadi ini tahap-tahap yang menjelaskan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim pengembang. Saya akan misalnya tim perangkat fisik, anggaran, misalkan kita analisis anggarannya sampai berapa. Nah, dan proses bisnis. Lalu ada data modeling. Data modeling ini tuh tahap informasi yang sudah didapatkan dalam tahap sebelumnya diolah menjadi ke dalam objek yang dibutuhkan untuk fondasi bisnis tersebut. Ya, estimasi biaya, estimasi schedule, nah, itu dibikin. Lalu proses modeling, informasi yang sudah didefinisikan pada fase sebelumnya akan diolah dan diubah menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan untuk pencapaian sebuah bisnis. Sukses kriterianya, fitur-fiturnya nanti apa aja. Lalu ini aplikasi bisa ngapain aja. Aplikasi generation mulai dibangun pada tahap ini, tetapi aplikasi yang dibangun masih belum sempurna atau prototype. Jadi Rapid ini itu lebih ke pembuatan prototype. Jadi kita buat prototype, diuji oleh perusahaan, apakah perusahaan sudah menganggapnya benar. Bila sudah cukup, nah prototype itu akan dirilis jadi final application seperti itu. Dan testing and turnover. Jadi kita tadi sudah bilang prototipe itu di testing, bila sudah disetujui maka jadi final application tersebut. Nah, lalu di sini ada 3 tahapan pada model Rapid. Ada 3 tahapan, yaitu requirement planning, design system, and implementation. Requirement planning itu apa sih? Nah, ini tuh tahap analisa. Tahap analisa yang dibutuhkan tim pengembang dengan harapan analisa masalah dan kebutuhan aplikasi jelas. Nah, jadi masalah apa aja yang dialami perusahaan,
kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu jelas di tahap ini. Lalu desain sistem, tahap ini merupakan tahap di mana pengguna dan tim pengembang saling berinteraksi. Jadi di mana tim dan perusahaan ini saling berinteraksi untuk menemukan desainnya. Lalu setelah desainnya sudah didapat, lalu didesain oleh desainer seperti alur programnya seperti apa, use case-nya seperti apa, mungkin database-nya nanti seperti apa. Ini akan ada di sini. Lalu didesain sebuah keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi sistem yang meliputi organisasi sistem secara umum dan struktur data. Situ kita ke implementasi. Implementasi ini sudah, misalkan alur sistem sudah disetujui oleh programmer. Nah, programmer ini akan membuat sebuah coding, sebuah program. Nah, di sini adalah implementasinya. Di sini implementasinya. Jadi setelah implementasi ada proses pengujian. Diuji, bila sudah bagus akan dirilis, bila belum diulang, diperbaiki lagi, seperti itu. Itu adalah model RAD seperti di sini yang sedang Anda lakukan. Nah, jadi misalkan di tahap GMS kita analisa dulu masalahnya kan kita sudah ketemu, yaitu promosi kurang, lalu promosi kurang, terus pencarian pelanggan masih susah. Nah, kita buatkan web aplikasi yang dapat mempromosikan produk dengan mudah dan yang akan menghampiri itu pelanggan, bukan GMS lagi yang mempromosikan. Jadi pembuatan aplikasi berbasis web ini cocok untuk GMS untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah dilakukan. Lalu tahap desainnya kita sudah membuat use case dan alur informasinya seperti yang sudah saya paparkan di proposal. Lalu implementasinya sedang kita lakukan. Kita sedang membuat wix.com, membuat aplikasi berdasarkan wix.com, dan laporan programmernya juga saya masukkan di tugas besar juga, jadi bisa silahkan dilihat. Tapi ini belum final, masih setengah jadi, makan seperempat jadi gitu kan, karena waktunya juga sedikit dan kita juga belum memasuki tahap-tahap akhir. Jadi ini masih tahap awal banget malah pembuatan ini dalam schedule kita. Jadi itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.